Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Lageli dengan NIM B1C1240028. Pada pertemuan video ketiga, saya akan menjelaskan fungsi rumus pada Excel, yaitu fungsi rumus average. Nah, sudah seperti video yang sebelumnya saya jelaskan, di sini average itu digunakan untuk mencari nilai rata-rata. Nah, di sini saya sudah memiliki tabel dari bulan Januari hingga bulan Mei dengan pendapatan minggu pertama hingga minggu keempat. Nah, langsung saja kita mencari rata-rata menggunakan rumus matematika yang sudah saya jelaskan sebelumnya, yaitu sama dengan X kurung, lalu kita blok pada pendapatan minggu pertama hingga minggu keempat, lalu kita tutup kurung, lalu klik enter. Maka hasilnya rata-rata dari bulan Januari minggu pertama hingga minggu keempat yaitu 540. Nah, kita shortcutnya yaitu ke bawah. Nah, maka hasil rata-rata dari bulan Januari hingga bulan Mei seperti ini ya teman-teman, karena menggunakan rumus average untuk mencari rata-ratanya. Nah, lanjut kita masuk pada fungsi rumus Excel, yaitu count A, count if, dan count ifs, dan count blank. Fungsi dari count itu untuk menghitung berapa banyak data atau jumlah data. Count A untuk menghitung jumlah data baik angka maupun teks. Count blank untuk menghitung jumlah sel yang kosong. Count if untuk mengetahui jumlah data dengan satu kriteria. Sedangkan count ifs untuk menghitung jumlah data dengan lebih dari satu kriteria. Nah, saya sudah memiliki tabel yang sudah dibuat, ada nomor transaksi, kode barang, nama barang, stok awal, jumlah, input, output, maupun stok akhir. Nah, langsung saja kita masukkan rumusnya, yaitu menggunakan count A, karena untuk mengetahui berapa banyak jumlah data. Count kita blok nomor transaksi, lalu kita enter, maka jumlahnya 7. Lanjut pada kode barang, karena di sini ada teks dengan angka, kita menggunakan rumus count A. Kita blok kode barang, lalu tutup kurung, kita enter, maka jumlahnya 7. Nah, di sini nama barang kita menggunakan rumus count A. Kita blok nama barang, lalu kita tutup kurung, enter, maka jumlahnya 7. Nah, di sini stok awal kita menggunakan rumus count if, karena kita memiliki satu kriteria dengan syarat angka 10. Dengan count if kita blok stok awal, kriterianya 10, lalu kita enter, maka jumlahnya 4. Kita mencari input, kita menggunakan rumus count blank karena mencari sel yang kosong. Count blank itu kita blok, enter, maka jumlah sel yang kosong berjumlah 4. Begitupun dengan output count blank, kita blok, lalu enter, maka jumlah sel yang kosong pada output berjumlah 2. Nah, lanjut di sini saya akan mencari kurang dari 20, kurang dari 15, dan lebih dari 10 menggunakan rumus count if, karena untuk mengetahui jumlah data dengan satu kriteria saja. Nah, kita masukkan rumusnya count if, kita blok stok awal, lalu kita kurang dari 20,
lalu kita enter. Maka jumlah dari hasil kurang 20 berjumlah 6, begitupun sebaliknya. Kurang dari 15 masih sama menggunakan rumus count if. Lalu kita blok stok awal, lalu kita masukkan kurang dari 15, lalu kita klik enter, maka jumlah dari kurang dari 15 berjumlah 4, dan kita mencari lebih dari 10 if. Nah, ini lalu kita klik enter, maka jumlah stok awal kurang dari 10 berjumlah 3, teman-teman. Nah, lanjut. Di sini saya akan menjelaskan menggunakan rumus count IFS, karena di sini mintanya lebih dari satu kriteria, sehingga kita menggunakan rumus count IFS. Di sini saya sudah ada data, tanggal, nama sales, produk, kota tujuan, dan keterangan. Langsung saja kita masukkan rumusnya. Count IFS, lalu kita blok, lalu kita cari kriterianya Bandung, lalu kita blok keterangan untuk mengetahui data Bandung sudah dikirim dan belum dikirim. Kita cari dikirim karena mintanya dikirim, lalu kita enter, maka jumlah data Bandung atau stok produk Bandung dikirim berjumlah 3. Lanjut kita mencari, masih sama menggunakan rumus count TFS. Kita blok kota tujuan, lalu cari Bandung, lalu blok keterangan. Belum. Nah, jadi data Bandung produk yang belum dikirim ke Bandung berjumlah 2. Di sini saya akan membuat praktik pertemuan keempat atau tugas saya. Guys, di sini kita harus mencari jumlah range, jumlah mahasiswa yang lulus, mahasiswa yang tidak lulus, jumlah mahasiswa laki-laki yang lulus, jumlah mahasiswa laki-laki tidak lulus, dan jumlah mahasiswa perempuan lulus dan tidak lulus. Nah, di sini saya sudah memiliki tabel. Kita masukkan, kita mencari data jumlah range, yaitu sama dengan count. Kita blok datanya dulu ya teman-teman, dengan count kurung enter, maka jumlah range-nya itu 10. Lanjut kita akan mencari jumlah mahasiswa yang lulus. Pertama sama dengan count if count if kurung, lalu ketik 2 kutip keterangannya lulus. Enter, maka jumlah mahasiswa yang lulus berjumlah 5. Lanjut kita cari yang tidak lulus. Tidak lulus.
maka jumlah mahasiswa yang tidak lulus berjumlah 5. Nah, kita mencari jumlah mahasiswa laki-laki yang lulus. Pertama, kita count TFS. Kita blok jenis kelamin. Lalu kita pilih L. Lalu kita blok keterangannya. Enter, maka jumlah mahasiswa laki-laki yang lulus berjumlah 3. Sama, kita masukkan cari jumlah count TFS, kita blok jenis kelamin, kita titik koma, karena sini kita carinya tidak lulus. Oke. Tidak lulus. Enter, maka jumlahnya 3 yang tidak lulus dari mahasiswa laki-laki. Nah, selanjutnya kita akan cari jumlah mahasiswa perempuan yang lulus. Oke. TFS, lalu blok jenis kelamin, lalu kita blok keterangan, lalu pilih lulus. Enter, maka jumlah perempuan yang lulus hanya 2. Lalu lanjut kita cari perempuan yang tidak lulus. Tidak lulus. Lalu enter, maka jumlah mahasiswa perempuan yang tidak lulus berjumlah 2. Nah, saya akan menjelaskan fungsi teks pada Microsoft Excel, yaitu rumus fungsi teks left, mid, dan right. Fungsi dari left itu untuk mengambil beberapa karakter dari kiri, mid untuk mengambil beberapa karakter dari tengah, sedangkan right untuk mengambil beberapa karakter dari kanan. Nah, di sini saya sudah punya tabel. Kita akan mencari nomor produk, merek, dan varian produk. Nah, di sini kita masukkan rumusnya sama dengan left kurung. Nah, di sini kita blok 2, sini 3, karena kita hitung 1, 2, 3. Oke, lalu tutup kurung, lalu enter, maka sini ya nomor produknya 001. Oke. Selanjutnya kita akan cari mereknya, yaitu menggunakan rumus mid. Lalu kita blok 2. Nah, sini huruf ke 5. Oke, teman-teman. 5. Terus tuh. Nah, guys, mereknya merek Garuda. Kita tarik ke bawah. Lanjut, kita mencari varian produknya. Nah, kita menggunakan rumus right. Oke, kita blok nih, lalu kita masukkan sama
3 dan kanan, kita enter. Nah, hasilnya guys, tarik ke bawah. Oke. Nah, ini sudah diisi semua nomor produk, merek, dan varian produk. Oke guys. Lanjut, saya akan mencari tahun masuk, kode jabatan, dan urut karyawan. Nah, di sini saya sudah memiliki tabel. Nah, kita menggunakan rumus fungsi teks, yaitu let, meet, dan right. Oke, tahun masuknya masih sama seperti yang tadi saya jelaskan, yaitu sama dengan def karena bagian kiri. Oke, lalu buka kurung, kita blok. Nah, kita ini 2, di sini jumlahnya berapa angkanya nih? 2, 4, 6, 8. Nah, di sini angkanya ada 8, lalu kita klik 8, lalu tutup kurung, lalu kita enter. Nah, ini tahun masuknya ya guys ya. Nah, untuk lebih gampangnya kita tarik ke bawah dan ya seperti ini teman-teman. Lalu kita mencari kode jabatan menggunakan rumus meet, sama dengan meet, buka kurung, buka kurung, lalu kita blok ini titik 2, lalu kita 9, 3. Oke, kita enter. Maka kode jabatannya oke, lebih gampangnya kita tarik ke bawah saja ya guys. Nah, untuk itu lanjut lagi kita menggunakan rumus rek pada urut karyawan. Nah, kita blok ini, lalu kita lalu enter. Hasilnya seperti ini karena bagian sisi kanannya. Oke. Ini hasilnya ya teman-teman. Maka tahun masuk, kode jabatan, urut karyawan, kita menggunakan rumus left, meet, dan right. Nah, maka kita sudah mengisi tabel-tabel yang kosong tadi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.